Baik, terima kasih Baik. banyak, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Wahyuni, dan selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, Bu, sehat ya. Sama-sama ya, Bu. Oh iya, kemarin tuh kan ada pesan WhatsApp dari Ibu. Iya Katanya Bu. ada sesuatu hal yang ingin Ibu bicarakan ya. Tapi Iya, sebelumnya saya mau menanyakan terlebih dahulu tentang bagaimana perasaannya Ibu hari ini. kalau ditanya tentang perasaannya tentunya Mhm. ada senangnya Bu, Ya. tapi di satu sisi saya juga ada rasa khawatir Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Rasa khawatirnya, Bu, ya. Iya Mungkin betul. ini ada kaitannya dengan masalah atau permasalahan yang Ibu Sri sampaikan sebelumnya ya, Bu, lewat pesan WhatsApp kemarin ya, Bu? Iya betul sekali Bu. Jadi ada keresahan di hati saya Bu, sehingga saya WhatsApp Ibu. Ya, baik ya, Bu, tidak apa-apa, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mempercayakan atau menghubungi saya. Sekarang kita akan melakukan perbincangan santai ya, Bu. Jadi, silahkan Ibu serileks mungkin ya, Bu. Dan terima kasih juga atas waktunya ya, Bu. Ini perbincangan singkat saja ya, Bu. Kita akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Kira-kira apa nih yang akan Ibu sampaikan kepada saya hari ini? Iya Bu, terima kasih sebelumnya Bu atas waktunya Bu, sudah meluangkan untuk bercerita dengan saya Bu. Jadi Ya, begini Bu, ya, saya ini ada sedikit masalah Bu yang mengganjal di hati saya Bu, yang menjadi kekhawatiran saya. Makanya saya itu kemarin chat dengan Ibu, bisa tidak ya, kita ketemu hari ini untuk membicarakan hal tersebut. Dan alhamdulillah Ibu merespon dengan baik dan iya, alhamdulillah Ibu ada waktunya Ibu. iya, Terkait permasalahan ini ada di kelas saya Ibu. Kebetulan saya kan mengajar di kelas Bu ya. iya, Kemudian seluruh siswa saya itu membawa HP Bu ke sekolah. iya, Terus pada saat itu ada mhm, yang melapor ke saya Bu, bahwa iya, ada teman saya itu eee, ada temannya maksud saya Ibu, membuka konten yang tidak sebaiknya dibuka oleh siswa kita di kelas. mhm, iya, Jadi siswa tersebut sempat memperlihatkan ke temannya tentang mhm. video tersebut dan saya takut Bu akan terus berlanjut dan bisa membuat teman-temannya juga terpengaruh dengan hal itu Bu. Itu yang menjadi kekhawatiran saya selama ini. Oh, begitu ya, Bu. Wah, ini Iya, masalah yang cukup serius ya, Bu. Baik, iya. jadi itu masalahnya ya, Bu. Sekarang terkait masalah yang Ibu hadapi, apa yang menjadi harapan Ibu dengan adanya percakapan atau dialog kita hari ini, Bu? Iya Bu, tentunya dari dialog ini Bu, saya harapannya itu masalah saya Mhm, ini punya solusinya sehingga anak yang menjadi kekhawatiran saya ini bisa keluar dari masalahnya, tidak nonton lagi apa yang tidak selayaknya ditonton oleh seorang siswa Bu. Itu mungkin yang harapan saya menjadi solusi ataupun harapan yang ingin saya capai Bu mhm. dari iya Bu. Jadi harapan untuk mendapatkan solusi ya, Bu? Kalau Iya Bu. berbicara harapan ya, Bu, ya. Kalau berbicara harapan tentunya apa yang kita harapkan itu tentunya punya tujuan ya, Bu. Nah sekarang, apa nih tujuannya Ibu? Maksudnya itu, maksud saya tujuannya ke depan seperti apa, Bu, dari perbincangan, yang kita lakukan saat ini? Iya. Jadi tujuannya saya itu, Bu, saya harapkan, itu mendapatkan solusi yang mungkin Ibu bisa, sharing tentang hal ataupun kekhawatiran saya ini, Bu. Jadi, saya maunya itu, Bu, apa yang menjadi masalah ini tentunya ada jalan Mhm, keluarnya tanpa mengurangi mhm, dari penggunaan HP ini karena tentunya, sekarang ini, Bu, mhm, tentunya kita di zaman sekarang butuh HP biar di dalam iya, pembelajaran. iya, Sangat betul, sangat membantu, Bu.
Iya, Jadi iya. jadi mungkin, saya harapannya ada solusi dari, eee Mhm. masalah ini tanpa, meninggalkan HP yang dibawa ke sekolah. Artinya tetap menggunakan HP tapi tidak menonton lagi, Bu. Baik. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, tujuannya adalah bagaimana siswa ini bisa memanfaatkan HP-nya pada kegiatan-kegiatan positif ya, Bu. Dan Ya, ini betul, juga Bu. terkait dengan apa yang Ibu sampaikan ya, Bu, tadi. Kalau terkait dengan kegiatan positif dalam hal ini, kegiatan positif seperti apa nih, Bu, yang Ibu harapkan? Atau maksud saya itu yang Ibu inginkan, yang, terjadi atau dikaitkan dengan penggunaan HP-nya? Oke, baik, Bu. Jadi kegiatan positif kalau misalnya begini, Bu, Ya? tetap bisa diperbolehkan bawa ke sekolah, Bu, tapi kalau dalam pembelajaran, kalau misalnya tidak diperlukan, HP itu tetap disimpan, Bu, tidak digunakan atau tidak Iya, dipakai. iya. Jadi bisa fokus ke pembelajaran, jadi tidak terganggu, Bu, kalau, Mhm. pakai HP begitu, Bu. Jadi, eee, tetap membawa HP tapi, pembelajaran juga tetap berjalan. Jadi HP itu dipergunakan semestinya saja, Bu. Baik. Jadi maksud Ibu kegiatan positif yang dimaksud itu adalah bagaimana memanfaatkan HP ini untuk kegiatan pembelajaran di kelas ya, Bu? Kemudian hal Iya, positif Bu. dengan bisa dijadikan sebagai sumber belajar ya, Bu? Begitu ya, Bu, maksudnya? Iya, Bu. Betul, Ya, Bu. misalnya ada murid yang senang dengan visual atau ada yang senang dengan audio, Iya, misalnya seperti itu ya, Bu, maksudnya? iya, iya, Ya, iya, baik, Bu. Bu. Jadi iya. Baik, baik, ya. Selain itu, ada lagi hal yang positif yang bisa dimanfaatkan dari penggunaan HP ini, selain sebagai sumber belajar yang seperti Ibu sampaikan tadi, Ibu? Iya, Bu, kan itu, bawa HP itu dikhawatirkan nanti orang tuanya Mhm, menelpon karena ada sesuatu hal yang penting, Bu. Jadi HP itu iya, tetap bisa dibawa ke sekolah. Jadi iya, nanti kalau misalnya ada orang tua yang menghubungi anak tersebut, yang urgen itu bisa, langsung, dikomunikasikan dengan anak tersebut, Bu. Jadi itu mungkin hal positif yang lain, Bu, yang, penggunaan HP itu. baik ya, Bu, baik. Kira-kira nih ya, dalam hal positif mengenai HP ya, Bu, karena banyak juga hal negatifnya seperti yang kita ketahui bagaimana penggunaan gadget sekarang anak-anak itu sudah bebas ya, Bu. Nah, kira-kira ada tidak Ibu yang menjadi penghambat bagi Ibu ketika kegiatan positif ini akan Ibu lakukan? Iya, Bu, saya tuh, kekhawatirannya sekarang, Bu, saya tuh takut ketika siswa ini Mhm, berada di luar lingkungan sekolah, Kak. Tentunya iya, kalau di luar lingkungan sekolah, gurunya tidak bisa mengawasi lagi, Bu. mhm. Jadi itu yang menjadi, kekhawatiran saya, Bu, ketika sudah di luar, lingkungan sekolah, bisa jadi karena tidak ada yang awasi, bisa membuka hal-hal negatif dari HP tersebut, Bu. Itu Oh mungkin yang begitu ya, Bu? menjadi ya Mhm. iya, Bu. Betul juga, Bu, ya. Iya. Kira-kira apa yang bisa menjadi solusi dari hambatan yang Ibu sampaikan tadi? Eee, Kalau menurut saya, Bu, nih, mungkin kalau di luar, sekolah, saya akan mencoba bicara dengan orang tua siswa, tersebut, Bu, supaya misalnya HP yang orang tua miliki bisa ditautkan dengan HP siswa, kan artinya sekarang sudah canggih, Bu, jadi bisa, HP itu Betul, mungkin dipantau sama orang tua, jadi pengawasannya iya. itu selain dari guru juga ada dari orang tuanya, Bu. Mungkin Oh, begitu, iya. Bu. Iya, begitu ya, Bu. Jadi Iya. ini ya, rencana Ibu ya, yang pertama itu ingin bersosialisasi dengan orang tua. Nah, Iya. jadi apa saja rencana yang akan Ibu sampaikan kepada orang tua? Misalnya dengan cara seperti apa agar bisa memaksimalkan apa yang Ibu akan lakukan nantinya. Jadi lebih kepada, rencana dari Ibu agar apa yang Ibu harapkan itu bisa terlaksana, seperti apa maksud saya? Oh iya, Bu. Jadi untuk selanjutnya yang saya akan lakukan nih, Bu, tentunya kalau Ya, mau hubungi
orang tuanya saya akan komunikasi dulu di grup orang tua, Bu, supaya mengingatkan para orang tua ini supaya bisa bekerja sama dengan guru dengan cara misalnya memantau siswa melalui tautan tadi, Bu, tautan link Iya, iya, untuk betul. akses WA. Iya, Jadi selain itu, Bu, selain komunikasi dengan orang tua, kemudian saya juga selalu mengingatkan sama siswa saya, Bu, di kelas iya, supaya apa yang sudah disepakati di kelas untuk dilaksanakan, karena kan saya sudah melakukan kesepakatan kelas dengan siswa saya, Bu. Jadi selain orang tua siswa, saya juga mengingatkan siswa tersebut, Bu. iya, kesepakatan kelas ya, Bu. Jadi Iya, Bu. kembali ke kesepakatan kelas ya, Bu, ya. Nah, Iya. jadi rencana yang akan Ibu lakukan itu yang pertama tadi menggunakan HP untuk seperlunya saja, begitu ya, Bu, di kelas? Iya, Bu, betul, Bu. Ya. Kemudian menggunakan HP tidak secara bebas atau ada batasan, ya, Bu? Iya, Bu, betul sekali, Ya. Bu. Kemudian memanfaatkan HP untuk kepentingan belajar dan menyampaikan kepada orang tua masing-masing untuk menautkan dengan HP anaknya masing-masing. Begitu ya, Bu? Betul, Bu, iya, betul. Mbak. Nah, dari ketiga rencana Ibu tadi, kira-kira nih ya, rencana yang Iya. mana yang akan Ibu prioritaskan atau spesifikkan Ibu? Ataukah apakah ketiganya bisa dilaksanakan secara bersamaan, Ibu? Kalau menurut saya, Bu, kalau saya lihat kayaknya rencana saya ini, Bu, bisa dilaksanakan, Hmm, semuanya, Bu, secara iya, iya. bersamaan karena kan, Hmm, komunikasi itu bisa melalui HP, Bu, pada saat di iya, sekolah juga bisa sambil, iya. mengingatkan, siswa saya, Bu, untuk tetap mengikuti kesepakatan kelas. Jadi mungkin rencana saya ini insya Allah, semoga berjalan lancar bisa saya laksanakan, semuanya, Bu, yang sesuai dengan rencana saya. Baik, begitu ya, Bu, terkait dengan tolak ukur nih, Bu. Apa kira-kira yang menjadi tolak ukurnya Ibu, bahwa rencana ini dapat terlaksana? Kira-kira tolak ukurnya di mana? Oh, iya, Bu. Kalau tolak ukurnya, Bu, saya mungkin ketika komunikasi kan rencananya saya, Bu, komunikasi dengan orang tua siswa. Jadi tolak ukurnya itu ketika orang tua tersebut merespons saya dengan Iya, baik, ya betul, tentunya betul. itu menjadi tolak ukur saya, keberhasilan saya untuk membangun komunikasi dengan orang tua saya ketika dia merespon dan menyambut dengan baik, tujuan dan rencana saya, Bu. Baik, Ibu. Artinya ada responsif ya, Bu, atau ada timbal balik ya, Bu? Iya, betul sekali, Ya, Bu. iya. Untuk keberhasilan rencana Ibu ini, tentunya kan ada kolaborasi ya, Bu. Kira-kira Iya. siapa saja nih yang akan, Ibu libatkan atau yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu tersebut? Oh, iya, Bu. Karena tentunya ini fokusnya untuk menyelesaikan masalah siswa, Iya, tentunya yang terlibat yang pertama siswa itu, kemudian, iya, saya, kemudian yang terlibat yang kedua tentunya orang tua siswa karena saya akan iya, komunikasi dengan, orang tua, kemudian tentunya, rekan sejawat karena tentunya iya, masukan-masukan dari guru-guru yang lain tentunya akan membantu saya menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya hal yang paling penting tentunya sebagai seorang guru kita memiliki atasan yaitu kepala sekolah. Jadi sebelum melakukan tindakan tentunya saya perlu izin dulu kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, Bu. baik. Jadi butuh dukungan ya, Bu, seperti itu ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu, Ya, butuh baik, dukungan. Ibu. Perbincangan yang sangat menarik, Ibu ya, karena, kita dibatasi waktu ya, Bu. Saya ingin Iya, Bu. berbincang lebih banyak sebenarnya karena waktu kita terbatas. Dari sekian rencana Ibu ya, yang Ibu sampaikan tadi, rencana rencana yang Ibu sampaikan itu semoga dapat terlaksana dengan baik ya, Bu. Amin, insya Allah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, karena seperti yang kita ketahui masalah seperti ini adalah masalah yang cukup berat ya, Bu, karena terkait dengan gadget. Seperti kita ketahui sekarang anak SD saja, Ibu, itu sudah menggunakan gadget dengan bebas. Apalagi sekarang Iya, kan sudah dunia gadget. Jadi semua anak-anak itu betul. bebas mengakses yang namanya, akun atau konten-konten yang
yang baik itu yang positif maupun yang negatif. Baik Ibu, semoga nanti kita dapat bertemu kembali untuk mengetahui progres atau hasil pencapaian atas rencana yang Ibu nanti laksanakan. Nanti kita akan bicarakan pada saat percakapan selanjutnya ya Bu. Siap Bu. Boleh. Baik, baik. Yang terakhir ya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah percakapan yang kita laksanakan ini? Alhamdulillah Bu, luar biasa Bu. Jujur Bu ya, perasaan saya ini Bu setelah melakukan percakapan dengan Ibu tentunya sangat senang dan lega Bu, karena tentunya yang menjadi kekhawatiran saya selama ini itu menjadi ada jalan yang bisa keluar dari kekhawatiran saya Bu, tentunya dengan perbincangan ini ada pencerahan dari Ibu, dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali sudah Ibu bisa meluangkan waktu dan mendengarkan keresahan saya selama ini Bu. Terima kasih banyak Bu. Baik Ibu, sama-sama, dan saya juga berharap atau mendoakan Ibu semoga pada pertemuan selanjutnya ada progres atau ada peningkatan dari hasil yang Ibu rencanakan ya Bu, dan Insya Allah Bu, terima kasih Bu. Ya, dan semoga Ibu diberikan kemudahan ya Bu. Ya, sama-sama Bu, sehat selalu Bu. Terima kasih Terima banyak kasih Ibu Bu atas waktunya hari ini, sampai bertemu ya, di pertemuan sama-sama selanjutnya Bu. Bu. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Baik, lanjut. Refleksi dulu Bu atau lanjut? Lanjut saja. Oh, lanjut saja ya. Ya. Oh, saya kira refleksi dulu 5 menit baru lanjut lagi. Oh, boleh. Itu kata 10 menit satu orang, 15 menit. Ada coach di? Ya. Iya. Jadi langsung review ya begitu. Iya, Bu. Iya. Baik, saya sebagai coach yang merefleksi ya, Bu. Iya, betul. Iya, dari hasil percakapan tadi itu, Bu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan tahap coaching dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni tadi, dan tadi itu kita sudah bisa melihat atau mendengar sendiri bagaimana Ibu Sri Wahyuni menemukan solusi dari masalah yang Ibu Sri Wahyuni sampaikan kepada saya sebagai coach, dan saya hanya menggali potensi atau menggali kemampuan yang dimiliki oleh Ibu Sri, dan alhamdulillah ini karena sudah bertahap sesuai dengan alur tirta yang kita sudah pelajari sebelumnya, dan semoga dengan pembelajaran atau proses coaching yang kita laksanakan hari ini, saya dengan Ibu Sri ini mudah-mudahan dapat kita terapkan nanti di kelas atau dengan rekan-rekan sejawat, atau mungkin saja dengan teman-teman yang memerlukan pendapat. Bukan kita memberikan solusi coach itu hanya menggali atau mencari potensi dalam diri coach agar dapat dia keluarkan atau dia laksanakan. Dan alhamdulillah terima kasih banyak hari ini Bu Sri, karena dari permasalahan yang kita perbincangkan hari ini, semoga ini ada jalan keluarnya atau ada solusi dari permasalahan yang kita sampaikan. Ya Bu, itu mungkin saja. Makasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Itu saja refleksi dari saya, Bu Sri. Terima kasih juga atas kolaborasinya, dan semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi dengan baik lagi. Insya Allah siap Bu. Ya, Bu. Oke, makasih banyak Bu. Ya, lanjut. Bu. Baik. Silakan Ibu. Oke, saya lagi ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ramla, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Sri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, saya lagi ada masalah tentang proses pembelajaran saya di kelas ini Bu. Saya lagi galau Ibu. Oh, lagi galau Bu ya, baik Bu. Memang ada masalah apa Bu ya? Ada sih Bu, masalah saya di kelas. Saya mengharapkan ada solusi yang bisa menyelesaikan masalah saya Bu, tentang proses pembelajaran saya di kelas itu. Oke.
Jadi masalahnya tentang proses pembelajaran di kelas ya. Iya, Bu. Baik Bu. Jadi tujuan kita melakukan percakapan hari ini Bu, yang ingin Ibu harapkan dari percakapan ini apa Bu ya, dari masalah Ibu? Baik, baik Ibu, saya mengharapkan ada solusi yang bisa menyelesaikan masalah saya, Bu, tentang seperti yang saya sampaikan tadi tentang proses pembelajaran saya di kelas, Ibu. Oke, baik Bu ya. Kalau boleh tahu lebih dalam lagi tentang masalahnya seperti apa Bu? Masalah yang Ibu hadapi di kelas Ibu yang membuat Ibu merasa terganggu selama ini Bu? Jadi begini ya Bu, pada saat saya mengajar ada beberapa murid saya yang kurang aktif dan bahkan tidak terlalu memperhatikan pada saat saya menyampaikan materi, saat saya menjelaskan di depan, mereka itu kurang semangat belajarnya Bu, atau kurang aktif. Oke, baik Bu. Jadi masalah Ibu ini di dalam kelas berkaitan dengan siswanya yang kurang aktif Bu ya, kemudian kurang fokus memperhatikan penjelasannya Ibu, kemudian tidak ada semangatnya kurang Iya semangatnya Bu, untuk belajar Bu ya. iya Bu. Kira-kira situasi yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam kelas? Iya, baik Ibu. Saya menginginkan semua murid itu dapat aktif dan memperhatikan pada saat saya menjelaskan pembelajaran Ibu, agar semua murid itu dapat mengerti pelajaran yang saya berikan Ibu. Oke, baik Bu. Jadi yang Ibu harapkan di dalam kelas itu siswanya itu aktif, mendengarkan, Iya Bu, bersemangat mengikuti pembelajaran. Lantas iya. yang Ibu inginkan ini sejauh mana usahanya Ibu untuk melakukan hal tersebut supaya keinginan Ibu bisa terwujud, Bu? Baik Ibu, saya sudah memberikan metode pembelajaran yang bervariasi sih Bu, dengan tanya jawab dan diskusi tentang materi yang saya ajarkan. Begitu, seperti itu Ibu. Oke, jadi yang selama ini yang Ibu lakukan itu di dalam kelas metodenya itu diskusi Bu ya, dengan Iya, menggunakan tanya jawab dan diskusi ya. iya. Oke. Selanjutnya Bu, untuk lebih detailnya seperti apa itu Bu, yang tindakan yang Ibu lakukan dengan metode tersebut di dalam kelas? Baik Ibu, baik Ibu, terima kasih. Saya itu biasanya mengajak murid saya membaca teks, kemudian saya juga meminta salah satu murid membaca nyaring, dan murid yang lain itu mendengarkan Bu, sambil memperhatikan bukunya. Oke, jadi metodenya begitu Bu ya, Iya, langkah-langkahnya. iya, Baik Bu, berarti Ibu selama ini hanya menggunakan buku teks saja Bu ya di pembelajaran, dan iya. oke, bagaimana hasilnya Bu dengan menggunakan buku teks tersebut Bu? Setelah saya melakukan tindakan seperti itu, hanya beberapa murid Bu yang memperhatikan dan aktif menjawab pertanyaan yang saya Bu. Oke, kalau memakai buku teks hanya beberapa murid Bu ya yang Iya aktif. Bu. Tidak adakah metode lain yang selama ini Ibu lakukan selain sumber bacaannya itu dari buku teks Bu? Pada saat itu sih yang saya gunakan hanya sumber belajar dari buku, Bu. Karena, saya melihat anak-anak sudah memiliki buku teks pelajaran, Ibu. Oke, karena anak-anak sudah memiliki buku Bu ya, Iya, jadi lebih mudah iya, menggunakan buku teks saja Bu. iya, Ibu. Oke, baik Bu. Oke, apakah Ibu tidak ingin mencoba menggunakan sumber belajar yang lain Bu, misalnya yang sekarang ini sudah banyak belajarnya Bu? Mhm, saya rencana menggunakan sumber belajar yang lain seperti PPT, mungkin PowerPoint, Bu, dan video pembelajaran yang menarik, Ibu. Rencananya seperti itu, Bu. Oke. Wah, iya. Baik Bu, baik. Jadi selain buku teks, nantinya Ibu berencana nih untuk Iya, menggunakan PPT dan video iya, pembelajaran supaya Ibu ini bisa memaksimalkan keaktifan di dalam kelasnya Bu ya. iya, iya, Bu, iya, Bu. Oke.
kira-kira masih ada tidak sumber belajar yang Ibu rencanakan bisa memaksimalkan siswanya Ibu di kelas selain PPT dan video pembelajaran, Bu? Selain sumber belajar seperti PPT dan video pembelajaran sebelum itu, saya juga ingin melakukan ice breaking, Ibu, terlebih dahulu agar dapat memusatkan perhatian murid sebelum pembelajaran mungkin dimulai, Ibu. Oke, Ya, baik Ibu. Bu. Jadi ada beberapa alternatif Bu ya yang Iya, iya, bisa Ibu. Ibu lakukan supaya misalnya anak-anak itu lebih aktif di kelas ya Bu. Iya, Yang kalau saya tangkap di sini Bu ada 3 Bu ya. iya, Ibu akan melakukan atau membuat iya, PPT, kemudian video iya, pembelajaran. Selain itu bisa diselingi dengan ice breaking Bu ya. iya, iya, Oke Ibu. Bu. Berarti ide bagus Ibu ini sudah memberikan solusi dari masalah Ibu ya. Iya, Ibu. Oke, oke Bu. Lantas selanjutnya apa yang ingin Ibu lakukan atau kapan kira-kira misalnya Ibu akan rencanakan untuk melakukan hal tersebut, Bu? Insya Allah secepatnya saya akan berusaha membuat PPT Ibu dan video pembelajaran yang menarik yang sesungguhnya itu dapat mengaktifkan semua murid di kelas saya, Ibu. Oke, berarti Ibu ingin secepatnya nih melakukan hal Iya, tersebut supaya siswa-siswanya tambah semangat lagi belajarnya, Bu ya. iya, Oke, baik Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu akan usahakan itu diberi kemudahan ya Bu ya, diberi kelancaran. iya. Oke, Baik Bu, iya Bu, terima kasih ya, banyak Ibu. oke, Saya berkomitmen Ibu merefleksi, ya, 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 setiap proses pembelajaran saya di kelas dan oke, berusaha mencari berbagai sumber belajar lain yang lebih menarik sehingga proses pembelajaran dapat berpihak pada murid, Ibu. oke. Berarti tanggung jawab Ibu sebagai guru tentunya itu menjadi komitmen Ibu ya. Iya, Ibu. Tadi komitmennya Ibu, kalau saya tangkap Bu, Ibu berusaha mencari sumber belajar yang lain yang lebih menarik lagi sehingga antusias dari murid Ibu bisa meningkat lagi Bu ya. Iya, Ibu. Oke, saya setuju Bu dengan komitmen Ibu. Iya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu, mungkin ada yang Ibu bisa simpulkan menjadi inti dari percakapan kita Bu hari ini? Baik Ibu, dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan solusi terkait permasalahan saya yang saya hadapi di kelas, Bu. Terima kasih juga atas waktu yang Ibu berikan kepada saya, bersedia mendengarkan curhat saya, permasalahan saya yang saya hadapi di kelas, dan terima kasih juga waktunya Ibu. Baik Bu, semoga kedepannya Ibu selalu sukses di dalam mengajar Bu, diberi kesehatan dan diberikan kelancaran dan tentunya saya menunggu kabar baik tentang rencananya Ibu menerapkan solusi yang tadi di kelas Ibu. Semoga diberi kemudahan dan diberi kelancaran Bu ya. Siap Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu, dan semoga Ya, doakan ya Bu, semoga apa yang saya rencanakan ini dapat berjalan dengan baik. Ya amin Ibu. insya Allah Bu. Saya Terima kasih permisi Bu Bu, ya. assalamualaikum. Ya, Sama-sama Bu, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin refleksi Oke, langsung ya. oke. Oke, refleksi saya sebagai coach, tentunya dari percakapan tadi, saya berusaha tentunya sebagai coach menjadi pendengar yang baik untuk Ya, coach saya. Berusaha untuk hadir secara penuh, untuk mendengarkan, fokus, supaya coach ini merasa nyaman, Bu, untuk iya, Ibu Ramla ini merasa nyaman untuk bercerita, sehingga bisa membangun komunikasi yang baik. Kemudian dari komunikasi itu saya berusaha untuk bagaimana Bu Ramla ini keluar dari masalahnya berdasarkan potensi yang dimilikinya sendiri. Jadi saya berusaha memberikan waktu yang tentunya memberikan kesempatan kepada Bu Ramla untuk
menemukan sendiri solusinya. Jadi saya hanya sebagai pendengar, kemudian memberikan pertanyaan yang mungkin itu menuju ke solusi yang ditemukan sendiri oleh Bu Ramla, Bu. Kemudian tentunya sebagai coach saya berusaha untuk tidak masuk ke ranahnya coaching, yaitu saling curhat. Karena memang permasalahannya Ibu Ramla ini adalah hal yang sama yang ada di kelas saya, namun saya sebagai coach tentunya menahan diri untuk tidak saling curhat, hanya mendengar dari coach, memberikan waktu dan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk coach curhat dan menemukan sendiri solusinya. Kemudian tentunya ini dari coaching ini tentunya ini sangat menjadi bahan pembelajaran bagi saya yang tentunya ini sebenarnya hal yang biasa kita lakukan coaching, tetapi kita tidak tahu apa alurnya dari kegiatan kita ini. Saya sudah tahu apa yang harus kita lakukan sebagai pendengar yang baik untuk rekan kita atau untuk siswa kita, supaya apa yang menjadi permasalahannya bisa ditemukan sendiri oleh yang curhat dengan kita. Itu yang menjadi hal yang saya dapatkan selama ini. Intinya saya berusaha untuk menjadi coaching yang baik untuk nantinya ke depan, baik itu sesama rekan guru maupun dari siswa itu, Bu. Itu mungkin yang refleksi saya dari kegiatan kita tadi. Iya Ibu, ya terima kasih juga Mbak atas segala ilmunya ya Bu, karena sharing ilmu kita Sama-sama. hari ini luar biasa Ya, dari betul, percakapan betul, ini, betul. betul-betul memahami Iya, tentang coaching itu sebenarnya ya, seperti betul. apa. Iya, Iya, betul sekali. Karena dengan latihan coaching ini kita agak terbiasa untuk menjadi pendengar iya, yang baik. Iya, betul betul. betul. Dari Iya, latihan hari yang kemarin dengan hari iya, ini itu jadi beda. terbiasa untuk mendengar. Iya, Iya, betul. betul, beda. Iya, Ada betul. perbedaan. Ada peningkatan. Iya, Setidaknya kita berusaha untuk menahan diri ataukah iya, tidak masuk ke ranahnya coach begitu. iya Itu betul. kalau Bu Ramla bagaimana? Iya, begini ya Bu, sebelum saya mempraktekkan langsung Mm, terkait proses coaching ini, awalnya itu kan biasanya pada saat ada teman atau rekan sejawat yang curhat terkait dengan keadaan di kelas, permasalahan siswanya di kelas, atau terkait dengan mm. proses pembelajaran yang mungkin monoton, yang artinya Ya, banyak betul. siswanya yang keluar masuk, atau bahkan namanya anak SD Bu, keluar masuk, atau banyak yang ngantuk, atau bahkan yang mau minta pulang, Ya, dari curhatan itu mm. biasanya saya justru yang memberikan solusi atau memberikan Ya, betul, ya betul, seperti itu betul. Bu. Jadi seakan-akan dia meniru apa yang kita lakukan, padahal belum tentu apa yang kita bisa juga dilakukan Ya, oleh rekan kita. Jadi betul-betul dengan proses coaching ini saya diberikan pelajaran bisa menggali potensi sebenarnya yang ada dalam diri coach itu sendiri yang mungkin belum dia temukan karena kita belum gali atau kita belum mencoba ya, mencari apa sih yang dia miliki, apa sih potensi apa sih sebenarnya ya, yang ada dalam dirinya yang bisa dia kembangkan atau dia bisa gunakan untuk mencapai tujuannya. Seperti itu Bu Sri. ya. Iya, sepakat, Bu. Artinya Iya, setiap orang itu memiliki masalah memiliki masalah iya yang sama, berbeda. tapi mungkin Iya, solusinya akan iya, berbeda iya, karena kita melihat sebenarnya iya, potensinya masing-masing. Apa yang iya, masalah yang dihadapi, tentunya jalan keluarnya bisa jadi berbeda karena kita iya, memiliki kekuatan yang berbeda. Makanya itu betul, fungsinya coaching, kita menggali potensi memang betul, dari ya. Nah, ini yang iya, menjadi pembelajaran saya betul, dalam materi ini. Saya baru sadar, iya. oh, selama ini kita melakukan coaching tapi arahnya berbeda. Iya, betul ya, karena ini loh, ini sering terjadi di sekolah saya kan Iya, iya betul. biasanya, biasanya nih Bu, saya kan di kelas itu biasanya kalau mengajar anak-anak itu anteng. Anteng itu ceritanya itu jarang Ya, ada tenang. yang keluar masuk, jarang ada Iya, yang betul. sampai teman Aktif saya ceritanya. itu bertanya kepada saya. Mereka aktif di kelas, tapi mereka tidak keluar masuk. Terus bertanya, Hmm. rahasianya apa? Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita Hmm. curhat-curhatan lah, kita memberikan solusi dengan apa yang kita lakukan. Padahal Ah, sebenarnya proses coaching itu tidak seperti itu. Kita yang justru ah, menggali apa yang dia miliki sebenarnya untuk bisa dia ah.
sampaikan Ya, kepada betul, siswanya betul. atau dia terangkan. Nah, di Ah, sini saya belajar Ibu, dari kemarin 3 hari ini, kurang lebih 3 hari ini saya proses iya, berdialog dengan teman, proses iya. coaching dengan teman, itu berbeda 180 derajat dari penjelasan Pak Elia kemarin. Nah, dari Oke, penjelasan, iya, Pak Fasil kemarin itu memberikan pencerahan untuk saya. Oh, iya. seperti itulah coach. Nah, saya langsung, Hmm, terus terang Ibu, saya membuat, ini, proses coach dengan coaching ini, iya, memang yang terjadi memang betul, iya, karena kan sebetulnya itu iya, sebelumnya itu kan saya di SMP, iya, kemudian betul, kembali regenerasi ke SD. Jadi betul-betul iya, masalah seperti ini ada, dan, untuk mencari solusinya sebenarnya pada gurunya sendiri, pada gurunya iya, sendiri itu betul, yang coach itu. iya, Iya, betul, seperti itu. betul. Luar biasa Ibu pembelajaran kita Luar hari ini. biasa memang Itu pembelajarannya memang memberikan pencerahan. Ya, selalu sesuai dengan apa yang iya, ada yang terjadi di sekolah dan kelas kita, iya, dan ini memang betul. solusi yang memang kita butuhkan Iya, selama ini. Karena iya, kita terlalu dengan masalah yang sama, dengan solusi yang iya, sama, tetapi orang yang iya. berbeda. Jadi itu yang Nah, biasa dan kita, iya, susah untuk keluar dari masalahnya, beberapa iya, guru, karena mungkin kita bisa atau mungkin dia bisa, kita tidak bisa, itu yang hal yang iya, betul. berbeda. Dan terkadang itu kan alasannya gini, eh, susah saya melakukan hal seperti itu, saya belum paham Betul. ini, saya belum paham ini. Jadi seakan-akan kita memberikan solusi, tetapi, Ya, buntu karena dia tidak terbiasa melakukan itu, atau mungkin iya, dia tidak tidak bisa melakukan itu, walaupun mungkin sebenarnya bisa, tapi mhm, karena, usia mungkin yang iya, membuat dia merasa, sudah betul, semua dekat pensiun deh, teknik seperti itu untuk iya, kaula muda. Seperti itu Ibu. mhm, Jadi ini betul-betul memberikan pelajaran kepada kita bahwa proses coaching itu adalah bagaimana seorang coach bisa menggali potensi dalam diri iya, coachee betul, agar iya, bisa mengeluarkan, potensi dalam dirinya dan bisa dimanfaatkan untuk proses peningkatan pembelajaran di kelas. Itu seperti itu iya, Ibu betul, Sri. betul sekali, Bu, iya, Ya, betul, itu ya, ya, itu saya juga alami, kadang terbiasa curhat, dikasih solusi, saya kok tidak bisa ya solusinya Ibu, maksudnya iya, tidak terbiasa dengan solusi yang kita luar tawarkan, biasa, karena ya memang betul. solusi yang kita tawarkan kita bisa, tapi mungkin dia belum belum, terbiasa dengan yang kita lakukan, jadi agak berat untuk kita berikan solusi, itu mungkin yang menghambat itu. Iya, Jadi dengan dan iya, ketergantungan Bu Sri. heeh, Ketergantungan kadang kan, iya, Bu, iya, bantu Kak dulu, bagaimana ini? Bantu Kak iya, dulu, iya, betul, Kak, lakukan apa yang seperti Ibu sampaikan. Waduh, ini iya, iya, betul, ini kayak, pekerjaan baru. Nah, iya. iya, Mau betul hal Ibu. positif misalnya, Bu Ramla, dilihat sama gurunya, hal Iya, positif itu mau ditiru, tapi kadang itu yang mau iya, langsung ada ambil juga. semua yang dilakukan, padahal potensi mungkin dari Iya, guru lain itu berproses, berbeda, iya, tapi mau iya ambil betul. yang ya betul itu, yang biasa kadang kita juga ndak enak kalau Iya betul Ibu, ya, anu, dari sini, dari, supervisi, akademik ini, coaching supervisi akademik ini ya, belajar yang luar biasa itu. iya, Bagaimana kita bisa sharing dengan teman, kalau teman iya, bertanya terkait gimana solusi pembelajaran saya di kelas, kenapa anak-anak saya libur, apakah ribut, apalagi ini kan proses pergantian kelas Ibu, proses pergantian kelas itu kadang tidak ada persamaan kan, berbeda kan, iya, betul, betul, mulai dari iya, hal iya, baru. Sampai yang kelas sebelumnya itu, wali kelas sebelumnya itu bertanya, yang sekarang itu bertanya kepada wali kelas sebelumnya, "Itu anak-anak kamu memang ribut seperti itu?" Seperti itu. Ini yang saya dengar dari teman. Kalau saya alhamdulillah, iya, iya, mhm, karena terbiasa mungkin menghadapi remaja, jadi iya, kalau untuk anak-anak, sejenjang SD itu sudah mulai iya, ini, saya sudah terbiasa dengan anak-anak kecil. Jadi mungkin iya, agak agak lebih ringan lah. Tapi teman saya itu yang awalnya kelas 1 Ibu, menangani kelas 1 kan memang ribet. Maksudnya itu bukan iya, ribet iya, dalam betul, artian iya, iya, nah, masih transisi terus dari TK ke SD ya, ya? Iya, iya, nah heeh. kemudian dia, di-move on kan mengajar di kelas 3. Ternyata dia Mmm, merasa lebih sulit lagi karena oh, dari merasa sudah kelas iya, dia 16 tahun di kelas 1. 16 tahun oke. mengajar di kelas 1, kemudian ditempatkan di kelas 3. Karena kepala sekolah menyuruh move on dulu.
naik kelas kita. Suasana baru, ya, ya, ya. Suasana baru jadi curhat, Bu. Mau seperti itu ya, Bu? Enggak juga sih, Bu, tergantung kita bagaimana menangani anak-anak. Seperti menangani anak-anak di rumah dong. Di rumah itu cuma berapa orang, Ibu? 2-3 orang. Kalau di kelas 39 orang, Iya, Ibu. Saya bilang, betul. insya Allah Ibu akan tertangani dengan baik. Cari solusinya. Cari solusinya bagaimana anak-anak sekarang, anak-anak suka ice breaking, belajar Iya, sambil bermain, kan. iya, Jangan selalu betul. diberikan tugas tertulis yang Nah, membuat anak bosan, bahkan ngantuk ya, tidur. ya, Iya, jangan menonton ceritanya, iya, eh, menonton. Seperti menonton itu permasalahan saya, membuat Ibu. anak bosan. Iya, betul. Ya, kayaknya kalau anak SD lebih banyak kinestetik. Iya, iya, betul, kinestetik. Dia senang bergerak, Ya, senang kalau iya, dibawa jalan ya. keluar. Banyak Betul, sekali, Ibu. iya, luar biasa pengalaman. Alhamdulillah. Ya, sudah berapa menit kita, Bu Sri? 41 menit atau sudah lewat ya? Iya, mungkin bisa kita kembali ke breakout room atau bagaimana, Pak Elia? Iya, katanya tadi 20 menit, kayaknya sudah lewat. Iya, sudah cukup. Iya, sudah cukup kayaknya. Baik, terkait dua permasalahan tadi, Ibu Sri, di sini betul-betul saya hanya mempraktekkan proses coaching ini, saya menjadi terbiasa loh. Iya, Menjadi iya, iya. terbiasa. Jadi pendengar Iya. yang baik. Pendengar yang baik, pendengar yang baik. Kalau sebelumnya Iya. itu di demonstrasi kontekstual itu justru kita kan bertanya, coachingnya bertanya kepada kita, kalau Ibu pernah memiliki permasalahan seperti saya yang saya hadapi, Bu. Nah, itu akhirnya kita jadi larut loh, jadi larut dalam percakapan Ya, yang harusnya itu kita tidak lakukan. Tapi karena ya, si coachingnya ini bertanya, maka akhirnya kita pun jadi larut. Jadi ini betul-betul ya, memberikan kata-kata pertanyaan kunci. Artinya kita tidak melebarkan pertanyaan kunci ya, yang betul. tidak membuka Artinya, sedikit. ya, betul. Coach Ah, itu berusaha menuntun bagaimana coach ya, ini bisa keluar dari masalahnya berbicara. dengan caranya Iya, kita betul. menuntun tanpa melebar kemana-mana, fokus di situ. Iya, Makanya kita menjadi pendengar yang baik, fokus betul, betul. begitu. Iya, Iya, itu yang terkadang jadi coach itu yang menjadi permasalahannya. iya, Eh, Judgement tadi yang katanya Bapak sama asosiasi, artinya saling iya. curhat, biasa terbawa suasana, tapi Justru kita sebagai yang coach harus diarahkan. Iya, justru coach iya, itu yang diarahkan oleh coach. Jadi kadang-kadang itu iya, kok saya yang curhat. iya, betul. Kadang menjadi sama-sama coach, Ki. Betul, betul. Luar biasa. Terus kita keluar nggak dari tadi? Jangan lupa disimpan rekamannya, Bu Sri. Bu Sri jaringannya mungkin ya agak terganggu. Eh, eh, Kalau bisa Ibu lihat dari main room-nya sudah hadir semua, Bu. Karena Oke, kalau baik, saya baik, baik. misalnya berganti layar, Oke, ya. saya akan kembali ke main room. Saya masih di board ini merekam. Oke, silakan kembali, Bu. Sudah kembali ke. Oke, aman. Oke, makasih banyak Bu waktunya. Saya Ya, ya, sama-sama, Bu. live dan hentikan Ya, rekamannya. Baik. ya. Terima kasih banyak Ibu Sri. Ya, Senang ya, berdialog dengan Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu-Ibu cantik. Seriusnya Bu Mina? Oh,
Lembar refleksinya di mana? Eh, kenapa jangkir matikan ini? Masih anu, Kak? Masuk semua suara ya, suara air ke di dalam.